biarlah kami terus setia dalam mengiringi Engkau. Engkau yang memampukan kami sampai hari ini untuk terus ada di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, memuji, mempermuliakan-Mu, dan kami percaya kehadiran-Mu memberkati kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami siap untuk diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
dalam Matius pada pasal yang ke-7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Kita seringkali menjadi sangat pekah untuk menilai orang lain. Kita seringkali menjadi sangat pekah untuk menghakimi orang lain. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain itu akan dipakai untuk mengukur kita sendiri. Nah, saudara, apa itu menghakimi? Menghakimi adalah menyaring, menganalisa bukti. Menghakimi itu sebenarnya sesuatu wewenang. Makanya firman Tuhan katakan, Yesus berkata jangan menghakimi. Karena wewenang itu cuma diberikan untuk penguasa. Nah, saudara perhatikan, menghakimi dari kata Yunani krino. Ya, sekali lagi krino artinya mengkritik, mengecam, menilai, mengkritisi, menganggap, menyatakan, menetapkan, memutuskan orang lain bersalah. Nah, kata krino ini artinya dalam arti yang luas itu menilai secara yudisial, artinya mengutuk atau membedakan. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri orang yang suka menghakimi? Orang yang suka menghakimi biasa mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka selalu benar. Orang yang suka menghakimi itu orang-orang yang selalu suka untuk membesarkan masalah. Orang yang suka menghakimi itu selalu suka menjatuhkan orang lain. Orang yang suka menghakimi itu adalah orang yang suka mengkritik, tapi tidak mau untuk dikritik. Orang yang suka menghakimi itu adalah orang yang tidak memiliki belas kasihan. Dan saya percaya orang yang suka menghakimi karena tidak memiliki belas kasihan, mereka itu tidak mengasihi. Orang yang suka menghakimi itu juga orang-orang yang suka mengkritik, mengutuk dan sebagainya. Saudara, kalau kita mengkritik yang negatif itu adalah racun yang mematikan. Ya, seringkali tanpa sadar kita menghakimi, kita mengkritik orang lain, kita menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain. Makanya Yesus dalam Matius pada pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5, dia berkata, jangan menghakimi, berhenti untuk memikirkan kekurangan orang lain. Kita harus punya pola pikir itu. Kita harus fokus kepada diri kita, bagaimana kita mengupayakan kehidupan kita daripada kita memikirkan dan mengkritik orang lain, memikirkan kekurangan orang lain. Padahal kita sendiri memiliki kekurangan itu. Nah, saudara, dalam ayat yang kedua, dalam Matius pada pasal yang ke-7 ayat yang kedua, dia katakan begini, dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain, ukuran yang sama akan dipakai untuk mengukur kita. Jadi contohnya begini Bapak Ibu. Ketika kita menghakimi seseorang dan kita menyatakan orang itu bersalah, maka kita sementara menyatakan diri kita itu benar. Contoh lain, ketika kita menyatakan bahwa orang lain itu memiliki suatu hal yang tidak baik, maka kita harus menyatakan bahwa diri kita itu baik. Ya. Nah, saudara,
Artinya bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain, ukuran itu yang dipakai untuk mengukur kita. Kita tidak boleh jauh atau jauh lebih rendah dari ukuran yang kita pakai. Setidaknya kita sama-sama gitu ya. Ukuran yang dipakai itu sama ya Bapak Ibu. Makanya saudara, ayat yang ketiga dia katakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Seringkali kan terjadi begitu. Seringkali kita melihat kesalahan orang lain jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Kita tidak melihat kesalahan kita, kita hanya memandang kesalahan orang lain. Makanya firman Tuhan bilang, berhenti untuk menghakimi, jangan menghakimi. Yesus katakan begitu, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam mataku. Kita lebih suka melihat kesalahan orang lain. Kita lebih suka melihat kekurangan orang lain. Bahkan kadangkala kita bersukacita melihat ketika orang lain punya masalah, ketika orang lain jatuh. Kita lebih senang supaya apa saudara? Kita gampang, kita mudah untuk menghakimi dia. Kamu tuh begitu karena kamu seperti ini, makanya kamu itu seperti ini. Nah saudara, hal-hal inilah yang Tuhan tidak mau. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Ini luar biasa ayat yang kelima. Yesus katakan begini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yesus bilang tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Yesus katakan terus terang, Yesus katakan, hai kamu orang munafik. Artinya bahwa orang yang suka menghakimi itu munafik. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Jadi mari kita bertobat. Kita bertobat dari kebiasaan kita suka menghakimi. Jangan sampai seperti Yesus katakan kita adalah orang-orang munafik. Karena orang yang munafik, firman Tuhan jelaskan, itu adalah orang yang suka menghakimi. Jadi orang yang suka menghakimi, Yesus katakan dia adalah orang munafik, saudara. Karena apa saudara? Karena ia hanya tahu kesalahan orang lain. Dia merasa diri paling benar, dia merasa diri paling hebat, dia merasa diri paling pintar, dia merasa diri lebih daripada segalanya. Padahal saudara, dia tidak melihat setiap kesalahan yang dia buat. Dia hanya melihat kesalahan orang lain tanpa dia melihat kesalahan yang dia punya. Makanya Yesus katakan, hai orang munafik. Saat ini kita mungkin berkata, ya saya dalam posisi itu. Saya sering kali menghakimi orang lain. Saya mau katakan bertobat dalam nama Yesus. Jangan jadi orang munafik. Karena ukuran yang engkau pakai untuk mengukur orang lain, ukuran itu akan dipakai untuk mengukur engkau. Mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita bukan orang munafik. Kita bukan orang yang suka menghakimi. Karena penghakiman itu bukan hak saudara dan saya. Penghakiman itu haknya Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa penghakiman itu wewenang. Suatu wewenang. Wewenang itu hanya diberikan kepada pembesar. Dan saudara dan saya bukan pembesar. Kita punya Allah yang luar biasa. Pembesar kita itu Allah, dan satu saat kita akan dihakimi karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain. Kiranya hari ini
Hari pembebasan bagi kita semua. Berhenti untuk menghakimi. Berhenti untuk mencari kekurangan orang lain. Berhenti untuk menghakimi orang lain. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memampukan kita untuk tetap ada dan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara menjadi orang-orang benar yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini lebih suka untuk melihat kesalahan orang lain. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih pekah untuk menghakimi orang lain daripada kami melihat kesalahan kami. Ajari kami, tuntun kami, bawa kami, supaya kami melihat kebenaran-Mu. Sehingga Engkau tidak berkata, hai orang munafik. Tapi kami mau belajar untuk melihat siapa kami. Dan kami mau membawa diri kami dalam kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu akan menuntun jalan-jalan kami. Dan kami tidak lagi menghakimi sesama kami. Roh Kudus ambil alih seluruh kehidupan kami. Sehingga benar-benar kekuatan kuasa Allah yang memampukan kami untuk melihat sesama kami, merangkul dan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.